Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mizawan. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai bagaimana sih dampak COVID-19 ini di negara kita, apa saja yang terjadi pada perekonomian Indonesia, baik sebelum, saat, dan setelah pandemi. Nah, mungkin di sini kita akan jelaskan teman-teman satu persatu mengenai apa saja dampak yang diterima, apa saja keuntungan dan kerugian yang dihadapi oleh semua orang yang memiliki keterkaitan dengan perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kita bahas dulu dari sejarah singkat dari apa sih itu COVID-19 dan bagaimana sih awal kemunculan dan masuknya COVID-19 ini ke Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwasanya COVID-19 atau coronavirus ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS yang merupakan salah satu jenis coronavirus. Nah, penyakit ini mengakibat memiliki efek berupa mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas, sakit tenggorokan, pilek, ataupun bersin-bersin yang jarang ditemukan. Nah, COVID-19 pertama kali muncul pada akhir tahun 2019, yaitu tepatnya sekitar bulan Desember di Wuhan, Tiongkok, yang awalnya dikaitkan dengan pasar hewan dan makanan laut di Hunan. Nah, dalam waktu singkat, virus ini menyebar ke 152 negara, termasuk Indonesia. Bahkan, hingga 25 Maret 2020, rasio kematian COVID-19 sudah mencapai sekitar lebih dari 8%, lebih tinggi dibandingkan Tiongkok, Spanyol, Iran, dan Filipina. Pada saat itu, yang 95% kasus COVID-19 ditemukan di luar Tiongkok. Nah, lalu sejumlah negara mengambil langkah drastis untuk membatasi penyebaran virus seperti Italia, Denmark, dan Malaysia yang menutup akses ke negaranya. Presiden Amerika Serikat juga melarang penerbangan dari Eropa. Sementara itu, di Indonesia, pemerintahan melarang penerbangan dari ataupun ke Tiongkok, serta membatasi kedatangan warga dari Korea Selatan, Iran, dan Italia. Nah, penerbangan umroh pun dihentikan dan kantor-kantor mulai membatasi perjalanan dinas karyawan mereka baik keluar kota maupun luar negeri. Nah, lalu pada Maret 2020 Indonesia sudah mulai mengkonfirmasi bahwasanya terdapat dua kasus pertama COVID-19 yang berada di Depok, yaitu Jawa Barat. Setelah warga tersebut terpapar dari kontak dengan seorang warga Jepang, sejak itu penyebaran virus berkembang pesat di Indonesia, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan terutama perekonomian. Pandemi ini membawa dampak ekonomi yang cukup besar. Dari awal tahun 2020, indeks harga saham gabungan ataupun di gabungan singkatannya itu IHSG masih berada sekitar level 6.300, tetapi kemudian anjlok hingga ke level 4.000 akibat tekanan besar pada sektor keuangan dan investasi. Nah, lalu harga barang kebutuhan pokok melonjak sementara pembatasan aktivitas offline memperlambat transaksi ekonomi. Nah, selain itu, sektor pariwisata mengalami pukulan paling keras, yaitu banyaknya perusahaan, yaitu seperti wisata, travel, perhotelan, dan restoran terpaksa menghentikan operasi mereka. Nah, di Bali sendiri, tingkat ketersediaan hotel ya hanya mencapai sekitar 30%. Sementara beberapa hotel di Jawa Barat mulai merumahkan karyawannya. Nah, kerugian sektor ini diperkirakan mencapai sekitar 21 triliun, ya, yang merupakan bisnis pendukung seperti rental, kendaraan, dan souvenir juga pun terdampak. Nah, sektor manufaktur seperti tekstil, sepatu, dan elektronik menghadapi gangguan rentan pasok global yang memicu resiko penghentian produksi dan meningkatnya angka PHK. Nah, kondisi ini menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Nah, pemerintah berupaya mengurangi dampak pandemi dengan berbagai kebijakan di sektor pariwisata, seperti subsidi
pesawat senilai sekitar 443 miliar diberikan untuk mendukung destinasi wisata. Selain itu, kebijakan nasional meliputi pembatasan sosial berskala besar, bekerja dari rumah, pembelajaran daring, dan pembatasan pajak penghasilan bagi pekerja. Pemerintah menutup sementara perjalanan umroh dan menerapkan pembatasan perjalanan internasional. Lalu, eh, itu kan merupakan keadaan baik sebelum maupun saat pandemi. Lalu bagaimana sih kondisi pasca dari pandemi ini sendiri? Seperti yang saya ketahui ya teman-teman, bahwasanya setelah pandemi mereda dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian masih cukup terasa. Banyak sektor ekonomi beradaptasi dalam kebiasaan baru seperti penerapan teknologi digital untuk transaksi dan pelayanan. Tren pekerjaan jarak jauh ataupun remote work menjadi lebih diterima sebagai sektor di berbagai sektor. Namun, sektor pariwisata ini eh, membutuhkan sekitar waktu yang lebih lama untuk pulih akibat kerugian besar yang terjadi selama pandemi. Dalam sektor sosial, meninggalkan dampak yang psikologis seperti meningkatnya stres dan depresi akibat isolasi dan ketidakpastian uh, ekonomi. Lalu ada kesenjangan sosial juga meningkat karena kelompok masyarakat yang lebih rentan lebih terpengaruh seperti ekonomi dibandingkan kelompok lainnya. Contohnya seperti kelompok dari golongan masyarakat kelas menengah maupun masyarakat ke bawah. Nah, di lain sisi, uh, pandemi ini memiliki dampak yang positif, teman-teman. Yaitu pandemi ini mempercepat transformasi digital di berbagai sektor seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan bisnis. Lalu juga ada sistem pembelajaran daring seperti telemedicine yang salah semua halnya menjadi pelengkap kini menjadi integral dalam pelayanan publik. Lalu juga pemerintah terus meluncurkan berbagai program pemulihan ekonomi nasional seperti PEN untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Kebijakan ini mencakup insentif pajak, kredit usaha, dan bantuan langsung tunai untuk meningkatkan beban masyarakat. Nah, meskipun pandemi telah berakhir, dampaknya mengingatkan kita pentingnya bahwa kesiapan menghadapi krisis ini di masa depan, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan, teman-teman, untuk mempercepat pemulihan dan memanfaatkan keberlanjutan pembangunan Indonesia. Nah, selain itu juga pandemi COVID-19 adalah ujian besar bagi Indonesia, namun melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita berharap bahwasannya kita dapat bangkit dari dampak ini dan menuju pemulihan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.